Sporting Lisbon menampilkan catatan yang apik pasca menang atas Vizela di Liga Portugal kemarin. Dengan kemenangan itu, pasukan Ruben Amorim ini sudah mencatatkan 9 pekan beruntun dengan bertengger di papan atas klasemen. Keberhasilan ini mereka raih dengan mengandalkan sejumlah para pemain mudanya. Hal itu bisa dikatakan wajar mengingat Sporting Lisbon dikenal sebagai klub yang kerap mengorbitkan pemain muda. Siapa sajakah mereka? Cetak Gol coba merangkumnya sebagai berikut. Menelurkan pemain berkualitas. Sporting Lisbon gak pernah absen dalam menelurkan pemain-pemain muda. Gak jarang pemain tersebut berhasil menembus zona Eropa dengan dilirik sejumlah klub raksasa. Kita awali dari Rafael Leao yang kini menjelma jadi penyerang mematikan di AC Milan. Banyak yang gak menyangka kalau pemain berambut gimbal itu merupakan akademi asli Sporting. Dia berhasil promosi ke tim utama pada tahun 2018 yang lalu. Walaupun begitu, pemain yang kerap disapa Kang Nyengir ini sempat dijual ke salah satu klub raksasa Prancis, yakni Los Lille. Berseragam Lille, Leao dianggap kurang tampil baik dengan cuma bisa mencatatkan 26 pertandingan saja. Barulah saat memperkuat AC Milan namanya pun mulai tenar dan dikenal seluruh dunia. Hal ini bisa dibuktikan di mana Leao menjelma jadi penyerang yang ditakuti. Selain wajahnya yang nampak garang, performa Leao di atas lapangan juga nggak kalah garangnya. Dia bahkan berhasil mencatatkan sejarah dengan menjadi pemain yang mencetak gol tercepat di kompetisi Serie A. Rekor itu dia pecahkan di tahun 2020 yang lalu saat menghadapi Sassuolo. Saat itu Leao berhasil mencetak gol tersebut saat laga baru berjalan 6,5 detik. Pelatih Chelsea saat ini yakni Graham Potter mengungkapkan rasa kagumnya kepada Rafael Leao. Dia bilang kalau winger Portugal ini adalah pemain yang luar biasa. Potter pun merasa terkesan dengan penampilan garang Leao di setiap pertandingan yang dilakoni. Selanjutnya ada nama Nuno Mendes yang baru saja didatangkan Paris Saint-Germain pada musim panas lalu. Bek asli jebolan Lisbon ini tampil impresif sejak promosi ke tim utama. Puncaknya terjadi di musim lalu saat dirinya telah tampil dalam 35 pertandingan. Gak heran kalau pemain muda berusia 20 tahun ini masuk dalam jajaran pemain dengan market value tertinggi. Selain menghasilkan pemain bintang dari akademinya sendiri, Sporting juga jago dalam hal menyulap pemain. Salah satunya dengan merakit ulang pemain bapuk menjadi pemain kelas dunia. Sebut saja nama Rafinha yang baru saja dibeli Barcelona pada musim panas lalu. Banyak yang nggak menyangka kalau Rafinha sempat berseragam Sporting selama 2 musim. Tepatnya pada musim 2018-2019 dan 2019-2020 yang lalu. Sempat tampil bapuk bersama Fit Guimaraes, cakra dewa Rafinha bisa dia keluarkan saat tampil berseragam hijau putih. Hal ini terbukti saat dirinya berhasil mengantarkan Sporting meraih 2 gelar juara sekaligus. Mulai dari gelar juara Liga Portugal di tahun 2018 dan Piala Portugal di tahun 2019 yang lalu. Tradisi sumbangkan pemain ke timnas Portugal. Nggak cuma menelurkan bakat pemain, Sporting juga dikenal sebagai klub yang kerap menyumbangkan beberapa pemain mereka ke tim nasional Portugal. Pertama ada nama Luis Nani yang sempat menjadi andalan timnas Portugal di periode 2006 sampai 2017. Nani sendiri telah mencatatkan 112 caps saat berseragam skuad Portugis. Dari 112 caps itu, ex-winger Manchester United ini telah membukukan 24 gol. Lebih hebatnya lagi, Nani juga pernah jadi aktor penting saat perhelatan Piala Euro 2016 yang lalu. Saat itu dia sukses mengantarkan skuad Selecao keluar sebagai kampiun juara. Berikutnya ada Ricardo Quaresma yang juga tampil gacor sejak debut di timnas Portugal tahun 2003 yang lalu. Pemain yang terkenal dengan tendangan The Trivela-nya ini merupakan salah satu alumni Akademi Lisbon. Kala berseragam Portugal, dia telah mencatatkan 80 caps dengan torehan 10 gol. Quaresma jadi aktor penting dalam keberhasilan skuad Selecao meraih gelar juara Piala Euro. Saat itu dia menggantikan peran Cristiano Ronaldo yang mengalami cedera. Selanjutnya ada nama Rui Patricio yang juga merupakan salah satu pemain Akademi Sporting Lisbon. Dia promosi ke tim utama pada musim 2006-2007 yang lalu. Kiper AS Roma ini tampil impresif saat berseragam Sporting selama 13 musim.
Membela klub asal ibu kota Portugal tersebut, Patricio catatkan 462 pertandingan dengan meraih 180 clean sheet. Seperti pemain-pemain yang sebelumnya, dia juga punya peran penting kala Portugal menjuara Euro 2016 yang lalu. Saat itu, Rui Patricio berhasil menjaga kesucian gawangnya dari kebobolan. Terakhir, tentu saja ada nama Cristiano Ronaldo yang mungkin semua orang sudah tahu kalau dia adalah pemain akademi dari Sporting. Dia sudah menjadi tulang punggung tim nasional Portugal sejak 2003 yang lalu. Selama hampir 2 dekade berseragam merah hijau, Ronaldo telah memainkan 191 caps. Kepiawaiannya dalam menjebol gawang juga sudah nggak diragukan lagi. Dari 191 caps tersebut, Ronaldo sukses menjebol gawang lawan sebanyak 117 kali. Kontribusi gilanya itu membuat dirinya kerap dijuluki sebagai manusia robot. Bagaimana tidak, Ronaldo mampu jadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah di kompetisi internasional. Selain itu, dia juga dianggap jadi sosok kapten yang sangat berjasa. Hal ini bisa terlihat saat Ronaldo mengalami cedera pada Piala Euro 2016 yang lalu. Walaupun hanya berdiri di pinggir lapangan, Ronaldo terlihat menyemangati rekan satu timnya tersebut. Jual pemain berbakat ke klub besar. Sayangnya, bakat pemain yang sudah ditelurkan tadi nggak mampu bertahan cukup lama. Beberapa pemain bahkan ada yang terpaksa dijual ke beberapa klub raksasa Eropa. Mulai dari Cristiano Ronaldo yang dijual ke Manchester United pada tahun 2003 yang lalu. Saat itu, skuad Setan Merah cuma mengeluarkan dana sebesar 19 juta euro untuk memboyong Ronaldo. Akan tetapi, Ronaldo langsung menjelma jadi bintang yang paling terang di tangan Sir Alex Ferguson. Puncak karir Ronaldo terjadi di musim 2006-2007 saat dirinya berhasil mengemas 17 gol. Keganasan sang robot Sporting ini kemudian berlanjut di musim berikutnya, tepatnya musim 2007-2008. Ronaldo yang telah tampil di 34 pertandingan berhasil mencetak 31 gol. Sayangnya, catatan mentereng itu nggak dibarengi dengan apa yang didapatkannya. Pasalnya, selama berseragam Setan Merah, penyerang kelahiran Fungkal ini cuma digaji 20.000 pound sterling per minggunya. Walaupun begitu, Ronaldo menunjukkan kecintaannya kepada pasukan Setan Merah. Performa impresif itu sempat mendapatkan pujian dari sang arsitek Sir Alex Ferguson. Dia bilang kalau Ronaldo sangat berbahaya seandainya bisa menunjukkan seluruh kemampuannya. Setelah Ronaldo, skuad Singa kembali melepas pemain berbakatnya ke Manchester United. Kali ini Luis Nani yang diterbangkan ke Old Trafford dengan mahar 25 juta euro. Selama membela The Red Devils, Nani tampil gemilang dengan mencetak 41 gol dan 71 assist. Kesuksesan itu ditambah dengan raihan 4 gelar juara Liga Inggris dan 2 gelar Liga Champions. Sukses dengan kedua rekrutan tersebut, skuad Setan Merah kembali belanja di Sporting Mart. Klub yang bermarkas di Old Trafford tersebut merekrut Marcos Rojo dengan mahar 20 juta euro. Sayangnya, bek asal Argentina ini kurang tampil memuaskan saat membela skuad Setan Merah. Bahkan Rojo sempat disisihkan oleh Ole Gunnar Solskjaer dari skuad utama pada musim 2020-2021. Mirisnya lagi, Ole meminta Rojo untuk berlatih ke tim junior demi menjaga kebugarannya. Terbaru ada Bruno Fernandes yang direkrut dengan mahar fantastis, yakni 63 juta euro. Sayangnya dengan harga segitu, skuad Setan Merah hampir saja kena tipu. Pasalnya pada musim pertamanya di Old Trafford, Bruno gagal menunjukkan kualitasnya. Kini pemain 28 tahun itu berhasil bangkit dan selalu menjadi andalan di skuad asuhan Erik ten Hag. Gak mau kalah oleh Setan Merah, Leicester City juga gemar datangkan pemain Sporting Lisbon. Mereka sempat merekrut Adrien Silva dan Islam Slimani yang diboyong seharga 25 dan 31 juta euro. Sayangnya, kedua pemain ini gagal menunjukkan performa gemilangnya, sebab keduanya kalah saing dari pemain lainnya yang juga berposisi serupa. Tetap gacor meski ditinggal pemain bintang. Meski ditinggal oleh para pemain bintangnya, nggak membuat Sporting Lisbon harus terpuruk. Pasukan jersey Arab Saudi ini tetap menunjukkan performa yang superior di kompetisi domestik. Terbukti saat ditinggal Luis Nani dan Ronaldo, Sporting tetap mendapatkan trofi juara. Saat itu, skuad Singa berhasil menjadi juara Portugal Super Cup pada tahun 2007 dan 2008. Terbaru saat melepas Bruno Fernandes ke Manchester United, mereka berhasil menyabet gelar juara Liga Portugal musim 2020-2021 yang lalu. Hal yang sama terjadi pada bintang muda mereka, yakni Nuno Mendes yang dilepas pada musim panas lalu. Padahal Nuno Mendes merupakan pemain inti di bawah asuhan Ruben Amorim.
Akan tetapi Sporting tergoda dengan tawaran besar yang dia tawarkan oleh Paris Saint-Germain. Kalau di total-total saat ini Sporting Lisbon sudah meraih 50 gelar mayor di kompetisi domestik. Itu juga sudah termasuk 19 gelar Liga Portugal yang diraih oleh skuad hijau dan putih. Bahkan pada musim lalu Sporting sukses meraih gelar juara Liga Portugal. Ini membuktikan kalau manajemen Sporting sangat cerdas dalam hal mengatur keuangan sambil menjaga prestasi. Mereka bisa mengganti pemain yang pergi dengan menelurkan pemain yang berkualitas lainnya. Salah satunya ada Pedro Porro yang didatangkan dari Manchester City dengan 8,5 juta euro. Walau didatangkan dengan harga yang murah, tapi kontribusi Pedro sungguh besar di musim ini. Dari 24 laga yang dimainkan, dia telah mengemas 3 gol dan 11 assist di berbagai kompetisi. Performa apiknya itu pun mendapatkan perhatian dari beberapa klub besar. Sebut saja Tottenham Hotspur yang sempat menawarnya seharga 40 juta euro. Kalau itu terrealisasi, maka bisa dipastikan Sporting Lisbon meraih keuntungan 5 kali lipat dari harga belinya. Konsisten papan atas di musim ini. Kehilangan sejumlah pemain gak membuat harkat dan martabat Sporting Lisbon jatuh. Selain sukses meraih gelar juara, mereka juga masih tampil konsisten dengan jadi penghuni tim papan atas. Sebenarnya mereka sempat mengawali musim ini dengan hasil yang minor. Saat itu mereka ditahan oleh SC Braga 3-3 yang membuat mereka terlempar ke peringkat 13. Semenjak saat itu Sporting Lisbon perlahan bangkit dan mulai menemukan ritme permainannya kembali. Kemenangan demi kemenangan terus mereka raih sampai kembali ke papan atas. Bahkan mereka sudah tidak pernah turun dari zona atas Liga sejak pekan ke-9 Liga Portugal. Gak cuma itu, Sporting juga jadi salah satu klub tersubur dengan total mencetak 33 gol. Mirisnya lagi, performa impresif ini gak dibarengi dengan penampilan mereka di Liga Champions. Sporting Lisbon pun dipastikan gagal ke 16 besar setelah kalah saing dari Tottenham Hotspur dan juga Eintracht Frankfurt. Itulah ulasan kehebatan Sporting Lisbon walaupun ditinggal banyak pemainnya. Bagaimana pendapatmu? Apakah skuad Singa akan melahirkan bintang baru ke depannya? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.